Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Andini Pratiwi dengan NIM 1805110768. Dosen pembimbing saya Profesor Dr. Hasna Faiza AR MHum dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang teks prosedur. Pertama kali yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian teks prosedur. Menurut Kemendikbud dalam Purwanti tahun 2019, teks prosedur merupakan sebuah teks yang di dalamnya terdapat sebuah tahapan atau langkah-langkah yang harus dilewati agar mencapai suatu target yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu tujuan teks prosedur. Menurut Yulia dan Irwan tahun 2018, teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan sebuah informasi mengenai tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembaca dapat dengan tepat dan akurat mengikuti, melakukan, atau menggunakan tahapan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu di dalam teks prosedur berupa panduan, kemudian berupa aturan. Kemudian, isi di dalam teks prosedur itu harus disajikan secara urut. Kemudian, di dalam teks prosedur itu terdapat kalimat perintah, yaitu kalimat yang ditandai dengan partikel la. Contohnya, aduklah adonan ini dengan rata, seperti itu. Kemudian, tuangkanlah, dan sebagainya. Kemudian, di dalam teks prosedur juga terdapat kalimat saran dan larangan. Contohnya, sebaiknya tuangkan air terlebih dahulu sebelum mengaduk. Jangan mengaduknya terlalu cepat ataupun kencang, seperti itu. Kemudian dalam teks prosedur ada penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Contoh, adanya 5 butir telur, kemudian setengah sendok teh baking powder, dan sebagainya. Kemudian di dalam teks prosedur juga terdapat penggunaan kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, rebuslah telur hingga mendidih. Jangan pula merebus telur secukupnya. Jangan. Harus dikasih batasan yang jelas. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Menurut Kosasih dalam Purwanti tahun 2019 menyatakan bahwa prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan, pemanfaatan, atau pembuatan alat, benda, atau sejenisnya, bisa berupa protokoler maupun resep. Kemudian teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas atau yang disebut dengan panduan. Kemudian yang ketiga yaitu teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu yang disebut dengan instruksi. Selanjutnya yaitu menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur merupakan salah satu cara kita untuk memahami isi teks prosedur dengan melakukan kegiatan berupa merangkai gagasan-gagasan pokok menjadi sebuah uraian yang singkat, runtut, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur. Menurut Rahmat, tahun 2019, langkah-langkah menyimpulkan isi teks prosedur terdiri dari yang pertama, baca dan pahami secara keseluruhan teks prosedur tersebut. Kemudian, cermati bagian-bagian yang terdapat di dalam teks prosedur, seperti judul, isi, dan tujuan. Kemudian, catatlah gagasan pokok ataupun butiran-butiran yang terdapat di dalam teks prosedur. Kemudian, yang terakhir yaitu rangkailah butiran tadi ke dalam sebuah kalimat sehingga menjadi uraian yang singkat dan jelas. Mungkin itu saja tentang teks prosedur. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.